Jungle. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Joy Hunter Shimamura. Pada pertemuan kali ini, kakak akan membawakan materi tentang pronoun. Baiklah, kita mulai pembelajarannya. Pronoun. Singkatnya, pronoun itu adalah kata ganti, di mana fungsi dari pronoun ini yaitu untuk menggantikan nama dari suatu benda, barang, hewan, dan lainnya. Pada materi pronoun ini kita akan menjumpai subjek dan objek, di mana subjek dan objek ini merupakan dasar atau landasan dari pembelajaran pronoun kali ini. Yang pertama itu ada subjek. Subjek adalah pelaku dari suatu tindakan, yang mana jika dituliskan dalam suatu kalimat itu, subjek itu berada di awal kalimat. Yang apa saja subjek itu? Subjek itu ada I, you, they, he, she, dan it. Yang kedua itu ada objek. Objek adalah penderita atau penerima tindakan dari si subjek tadi. Jadi intinya kita belajar pronoun ini yaitu untuk mengubah si subjek tadi menjadi ke dalam objek, yang mana jika digunakan dalam kalimat bahasa Inggris, kalimatnya itu akan menjadi kalimat yang baik dan benar. Jadi subjek tersebut jika diubah menjadi objek, I akan menjadi me, you itu tetap you, they akan menjadi them, we akan jadi us, he akan menjadi him, she menjadi her, dan it tetap it. Langsung aja kita eksekusi ya. Jadi misalnya nih, dia perempuan mencintai dia laki-laki. Bahasa Inggris yang baik dan benarnya itu she loves him, bukan she loves he. Atau sebaliknya, dia laki-laki mencintai dia perempuan, yaitu he loves her, bukan he loves she. Udah mulai ngerti ya? Kakak harap semua udah mulai dapat, udah mulai bisa menangkap apa yang kakak sampaikan tadi. Jadi untuk mendalaminya, kakak udah sediakan beberapa contoh. Ini ada 4 contoh yang harus kita isi subjek dan objeknya. Misalnya untuk contoh yang pertama, titik-titik calls titik-titik. Jadi kakak itu mau ngisinya menjadi she calls him. Dia perempuan menelepon atau memanggil dia laki-laki, bukan she calls he gitu. Jadi untuk objeknya itu berubah, bukan menjadi he tapi menjadi him, karena dia merupakan penerima dari tindakan si subjek tadi. Subjeknya mana tadi? Yang she. Untuk contoh yang kedua itu ada titik-titik send this letter to titik-titik. Untuk yang itu kakak mau ngisinya misalnya you send this letter to me. Kamu mengirim surat ini kepada saya. Itu yang benarnya, bukan you send this letter to I. Gitu. Jadi kakak harap semua udah mulai bisa ya, udah mulai bisa ngerti tentang pronoun ini. Jadi ini ada 2 contoh lagi. Kakak harap itu kalian yang menjawab, gantian kita. Ayo, siapa yang mau menjawab? Siapa yang ingin mencoba? Tunjuk tangan. Loh, kok nggak ada? Kalau gitu kakak tunjuk ya. Oh, kamu Chris. Nama kamu Chris kan? Coba kamu isi. Chris ini tunduk dari tadi, makanya kakak mau coba untuk berkomunikasi, berinteraksi dengan dia gitu.
Ayo Chris, coba yang nomor 3-nya. Yang titik-titik wanna play titik-titik. Apa? Chris nggak bisa. Chris takut salah. Nggak apa-apa kok. Ini kan kita belajar supaya nanti mana yang salahnya supaya kita perbaiki. Itulah gunanya kita mempelajari hal ini. Oh, Chris nggak berani. Oh, Chris malu juga. Melihat tingkah Chris tadi ini, jadi kakak mengingat tentang konsep diri. Gini semua. Sebelumnya kita skip dulu ya yang ini, yang pembelajaran pronoun ini. Kita beralih ke konsep diri dulu. Konsep diri itu adalah cara pandang individu terhadap dirinya sendiri. Jadi, jika seseorang itu menganggap dirinya bisa mampu melakukan sesuatu, maka akan terbentuk konsep diri yang positif. Namun sebaliknya, jika seseorang itu menganggap dirinya tidak mampu atau langsung pesimis dalam melakukan suatu hal, maka akan terbentuk konsep diri yang negatif. Gitu semua. Jadi misalnya kalau langsung kita bilang, aku nggak bisa, itu susah, ya bakal jadi susah nantinya. Kita harus mau mencoba gitu dulu. Tapi kakak juga nggak sepenuhnya menyalahkan Chris ini, karena kakak juga kan baru masuk ke kelas kita ini. Tapi seperti konsep diri yang tadi itu, memang pandangan terhadap diri sendiri, tapi tidak lepas dari lingkungan, tidak lepas dari teman-teman. Mungkin Chris ini sering kena ejek teman mungkin, atau karena melakukan kesalahan sedikit langsung ditertawakan oleh teman-temannya, ditertawakan oleh kalian. Ya maunya kakak berharap kalian jangan gitulah. Harus saling membantu, saling mendorong, kasih support satu sama lain supaya jadi lebih berani, lebih percaya diri, sehingga nanti kita semua itu dapat menjadi pribadi yang positif, pribadi yang lebih baik, pribadi yang mampu melakukan suatu hal gitu. Nggak pesimis lagi, lebih percaya diri gitu ya. Ayo Chris, kita coba. Kakak yakin kamu bisa. Yang nomor 3 itu contohnya titik-titik wanna play titik-titik. Kakak yakin pasti Chris ini bukannya nggak tahu, dia pasti cuman malu aja. Jadi kita kasih semangat ya. Chris pasti bisa. Ayo coba. Iya betul. Tadi Chris kasih contohnya, they wanna play it. Itu jawaban yang benar ya Chris. Terima kasih telah menjawab. Itu artinya tadi they wanna play it, mereka ingin memainkannya. Jadi kita semua ini, kakak berharapnya supaya kita semua jadi lebih berani. Gak usahlah takut-takut, gak usahlah takut mencoba gitu. Karena kalau salah ya dalam pembelajaran, kalau salah itu diperbaiki, bukan dimarahi gitu, oke? Jadi kakak di sini bukan cuma mau mengajarkan tentang pronoun saja, tapi untuk mengajarkan atau mengembangkan konsep diri yang positif dari masing-masing adik-adik sekalian. Yuk, kita pasti bisa menjadi orang yang lebih percaya diri, lebih berani untuk kedepannya ya. Kakak berharap demikian terhadap kita semua. Yang berikutnya, ini ada contoh terakhir tadi ya. Kita lanjut ke pronoun. Yang contoh terakhir, do you know where titik-titik can meet titik-titik? Yuk, kita semua sama-sama menjawab. Jadi jawabannya itu, do you know where I can meet them? Iya gitu. Apakah kamu tahu di mana saya dapat menemui mereka? Jadi semua sudah paham ini ya tentang pronoun. Sudah paham tentang dasar pronoun itu bagaimana. Jadi
Kakak senang sekali masuk dan mengajar adik-adik sekalian, karena adik-adik sekalian dapat mudah menangkap pembelajarannya, dan kita juga sama-sama untuk belajar menjadi lebih berani dan percaya diri. Sekian materi yang bisa kakak sampaikan kepada adik-adik sekalian. Sampai jumpa di lain waktu, dan terima kasih.